Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Kali ini kami dari kelompok 9 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami tentang aspek teknologi informasi. Kali ini kami akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Kedua, klasifikasi sistem teknologi informasi. Ketiga, peranan teknologi informasi bagi perusahaan. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Dan kelima, risiko dan kegagalan penerapan teknologi informasi. Langsung saja ke poin ke-1. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Nah, berbicara tentang teknologi informasi kadangkala membuat kita bingung mengartikannya karena menyatakan istilah yang digunakan dalam teknologi informasi dan juga banyak perubahan dan tidak adanya kesepakatan istilah yang digunakan. Misalnya, sistem informasi manajemen dengan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Intinya sama, hanya saja istilah yang digunakan atau bahasa yang digunakan adalah berbeda, sehingga membuat kita susah untuk memahaminya. Contoh lain adalah teknologi informasi dengan teknologi sistem informasi. Berbeda, tapi intinya sama. Dengan seperti itu sehingga pakar teknologi informasi menyederhanakan fungsi atau pengertian dari teknologi informasi ini. Seperti Hack dan Ken, dia berpendapat bahwasanya teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sederhana. Atau yang kedua, menurut Harjo, teknologi informasi adalah sama dengan teknologi lainnya. Hanya saja informasi merupakan komoditas yang diolah dengan teknologi tersebut. Menurut dia seperti ini sederhananya. Teknologi informasi itu sama dengan teknologi yang lainnya. Hanya saja teknologi informasi ini yang dikelolanya atau yang diolahnya adalah informasi, sehingga memiliki nilai ekonomi yang mempunyai nilai jual. Gitu ya, sederhananya seperti itu. Oke, langsung saja ke poin kedua yaitu klasifikasi sistem teknologi informasi. Dengan klasifikasi ini kami telah membuat 3 poin penting. Yang pertama, menurut fungsi yang diemban sistem menurut fungsi yang diemban sistem ada 3 poin pertama penting, bisa dibaca sendiri. Yang kedua adalah sistem informasi menurut departemen dan perusahaan bisnis, yaitu ada 3 poin penting di situ yang kami tegaskan, yaitu sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan dan pengelola data keuangan. Yang kedua adalah sistem informasi pemasaran, yaitu yang menganalisis data nilai informasi pemasaran yang dikumpulkan terus-menerus. Atau yang terakhir adalah sistem informasi produksi, yaitu fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengambilan proses untuk memproduksi barang dan jasa. Dan poin terakhir adalah menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahaan. Ada 3 poin yang kami tekankan di sini, yaitu sistem pemrosesan transaksi dan sistem pendukung keputusan, dan terakhir adalah sistem informasi eksekutif. Hanya itu yang boleh saya sampaikan di kesempatan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. 3. Peranan teknologi informasi bagi perusahaan. Pada dasarnya, peranan teknologi informasi bagi setiap perusahaan bersifat unik dan spesifik. Hal ini disebabkan karena masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun 2 buah perusahaan misalnya berada pada sebuah industri yang sama, namun peranan teknologi informasinya bisa sangat berbeda. Teknologi informasi yang dikhususkan untuk pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Teknologi informasi terus-menerus mengalami perkembangan baik dari segi bentuk, ukuran, kecepatan dengan kemampuan untuk mengakses multimedia dan jaringan komputer. Di satu sisi, perusahaan sadar bahwa sudah saatnya harus memiliki suatu sistem teknologi informasi yang menunjang bisnis mereka. Sementara di lain pihak, mereka harus mengeluarkan biaya yang relatif cukup besar untuk dapat merancang dan mengimplementasikan teknologi informasi yang dibutuhkan. Tanpa memiliki teknologi informasi yang cukup canggih,
sulit bagi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan besar lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Jogianto, sistem teknologi informasi dapat dimanfaatkan di internal atau eksternal organisasi. Di internal organisasi, teknologi informasi dapat diterapkan di fungsi-fungsi organisasi dan di tingkatan manajemen. Sistem teknologi informasi yang diterapkan secara eksternal merupakan sistem teknologi informasi internal yang ditarik keluar organisasi menggunakan teknologi komunikasi. Tujuan dari sistem teknologi informasi ini adalah untuk menjangkau pihak eksternal perusahaan secara lebih efektif sehingga menjangkau secara langsung pemasok dan pelanggan perusahaan supaya perusahaan dapat memenangkan persaingan. Karena sistem teknologi informasi seperti ini sekarang merupakan alat yang memungkinkan menciptakan keunggulan kompetisi. Manfaat teknologi informasi di bidang bisnis dapat dijadikan sebagai produk atau dapat digunakan sebagai alat atau tools. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Yang kelima, ada risiko dan kegagalan penerapan teknologi informasi. Risiko dan kegagalan penerapan teknologi informasi antara lain, yang pertama yaitu gagalnya penerapan teknologi informasi karena faktor internal dan eksternal perusahaan yang belum siap untuk mengimplementasikan teknologi informasi sehingga investasi telah keluar secara percuma dan tidak dapat dikembalikan lagi. Yang kedua yaitu tingginya biaya pemeliharaan dan pengembangan teknologi yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga walaupun secara bisnis telah terjadi peningkatan output, membengkaknya biaya overhead pemeliharaan maupun pengembangan teknologi informasi telah menyebabkan tingginya faktor input yang dibutuhkan, sehingga secara langsung berdampak pada perhitungan produktivitas. Selanjutnya, yang ketiga, ada cepatnya perkembangan dan perubahan inovasi teknologi informasi, sehingga perusahaan secara terus-menerus harus mengupdate teknologi informasi yang dimilikinya untuk dapat terus bersaing secara kompetitif. Padahal, dalam penerapan teknologi informasi, perusahaan harus mengeluarkan investasi yang cukup besar. Yang keempat, perusahaan harus memahami teknologi informasi yang digunakan dengan tingkat keamanan yang dibangun di sekeliling database dan software secara hati-hati, karena teknologi informasi yang digunakan dapat rentan terhadap gangguan dari luar, seperti hacker, virus, dan gangguan lainnya yang merugikan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Teknologi informasi tidak sekedar merupakan teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Peranan teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Bagi organisasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan bagi perseorangan, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk mencari pekerjaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.